Aku mana ada mental. Oh. Sudah. Ini kita bertiga nih kayak reunian. Bang Enosa. Orang Jambi 80% survei sudah tahu siapa Bang Hendro. Jadi nggak perlu lagi kita sounding. Makasih Bang udah datang di Tribun Jambi Bang. Silakan. Apa? Nggak, maksudnya survei orang-orang kenal Bang Hendri. Iya. Kan orang yang kesini kan biasanya kan cuma 50% yang kenal, makanya kita hadirkan 100%. Abangnya sudah 80. Jadi nggak guna lagi ya Survei bodong. Jadi Tribuners, Bang Hendri ini pelaku lah ya Bang ya. Pelaku teater. Agak ngeri. Dan kalau teater itu kan bahasanya agak-agak gimana gitu kan ya. Selain menggeluti dunia Saya dulu main jurnalis. teater juga. Oke. Dulu waktu masih dalam mimpi gitu. Tapi mana duluan? Jurnalis apa main teater dulu, Bang? Sebenarnya teater duluan. Teater duluan, Bang. Teater duluan. Nah, karena jawaban Abang teater duluan, kenapa Abang bisa milih teater? Kita turunin lagi ke bawah. Sebenarnya awalnya tersesat ya. Tersesat. Tersesat. Oh my God. Jadi penasaran, masuklah ke dunia rimba. Oh ternyata rimbanya teater. Oh gitu. Nyaman. Bisanya tersesat kenapa Bang? Kok bisa tersesat? Karena awalnya itu cuma ikut-ikutan lah ya. Ikut-ikutan. Orang ngomongin teater, seru gak sih teater? Ikut-ikutan. Tapi ternyata nyaman setelah itu. Setelah itu nyaman. Setelah itu nyaman. Itu semua prosesnya di Jambi Bang? Semuanya di Jambi. Di Jambi. Belajar teater pertama kali Belajar teater di sekolah. di SD, SMP, SMA? Oh kuliah? tidak, di SMA. Oh, SMA. Saya belajar di SMA, diperkenalkan oleh seorang guru yang bernama Edi Bagus Putra. Dari sana dikirim lagi ke guru yang berbeda. Pindah guru berarti? Pindah guru. Jadi guru jadi dua nih. Iya, iya, Tapi guru yang satunya adalah, yang keduanya adalah Didin Siros namanya. Didin Siros. Didin Siros. Nah itu SMA berapa? Bukan berapa sih, karena tidak pakai nomor SMA saya. Enggak maksudnya. SMA saya nggak pakai nomor. Anak-anak SMA nanti saya diserang lagi kan. Saya kebetulan SMA-nya ada dua, jadi harus adil dong. Iya, betul. Saya bersekolah awal di SMA Unggul Sakti, Oke. Jambi. Kemudian saya selesai sekolahnya di SMA Atopik. Oh, selesai. Berarti yang guru tadi pertama yang di Unggul Sakti. Pertama di Unggul Sakti di Bagus Putra, kemudian ketika saya di Atopik, saya ketemu di Bagus Putra lagi. Oh, Orang yang sama. gimana? Ikut abang berarti gurunya. Iya juga. Kayaknya kasusnya sama gitu. Berdua kayak ini. Kalian berdua keluar kan? Kemudian di Unggul Sakti itu kami ada kelompok teater didirikan oleh Pak Edi Bagus Putra memang. Namanya Teater Tiang Tuo. Tiang tua. Kemudian ketika di Atopik sudah punya kelompok teater sendiri namanya Teater Ki. Nah, akhirnya saya pun ikut bergabung yang sama gitu. Nah, dari sana di luaran baru ada kelompok teater yang berbeda namanya Teater Tonggak. Nah, di Teater Tonggak itulah hingga saat ini. Oke, berarti di tahun berapa itu Bang abang pertama? Saya kenal teater pertama kali di tahun 1998. 1998 sudah main teater. Belum. Baru kenal ya. Baru kenal, ikut latihan itu 98 sekitar di akhir. Pergelaran pertama saya di Februari 99. Udah lahir belum? Sudah. Udah. Cuman belum sampai kota. Belum selesai. Jadi ikut latihan, kemudian di Februari 99 itu harusnya saya pergelaran pertama ternyata tidak jadi. Kenapa Bang? Saya cuma jadi tukang lampu, maksudnya geserin lampu, nunjukin lampu, ngidupin musik. Oh. Tapi perjanjian awal abang ada peran. Harusnya ikut peran. Harusnya. Tapi kan kalau semuanya di panggung, siapa yang Lighting, segala bantu abang-abang yang teknisinya itu kan, oh ini harus hidup warna ini gitu. Oh, berarti di Kalau pergelaran pertamanya, yang pertama kali yang sesungguhnya ada di tahun 2000. Oh, tahun 2000. Iya. Berarti sudah 23 tahun Bang. Sudah tua ternyata ya. Teaternya maksudnya. Teaternya Kalau abangnya ya. udah memang tua sih. Tanya lagi. Kalau berkarir di teater memang sudah ini Di, tua. di tahun 2000 itu pergelaran pertama saya judulnya pergelaran pertama di Teater Tonggak ya, sama Teater Tonggak itu ada Ruatan Bumi namanya. Ruatan Bumi. Ruatan Bumi. Nah, sebelum ke sana Bang, yang dipelajari di teater itu apa sih Bang? Banyak. Acting kah, mimik Oh, wajah kah? semua. Jadi teater itu kan ada ilmu dasarnya. Iya, Ada olah tubuh, olah vokal, ada olah napas, kemudian ada olah sukma namanya. Olah sukma itu apa? Olah sukma itu kejiwaan kita, membangkitkan jiwa kita. Dalam arti kita membaca karakter. Jadi sebenarnya kan sekarang nih, misalnya kita bertiga nih, Saya membaca karakternya Padli, kita harus olah sukma. Olah sukma itu ada meditasi,
Panjang ya Bang. Kemudian ada bermain imajinasi, itu lama-lama mirip sulap gitu kan. Tapi yang penting tidak halusinasi. Itu yang bahaya. Karena harus imajinasi, harus meditasi. Itu yang penting. Olah sukma. Terakhir baru ada namanya observasi. Observasi ini menonton pergelaran. Observasi juga melihat karakter orang. Kita lihat langsung. Tapi tidak mesti misalnya, harus observasi melihat karakter orang. Saya harus berkarakter misalnya menjadi orang gila. Apakah saya harus melihatin orang gila setiap hari? Tidak. Tidak harus seperti itu. Jadi itu ilmu teater. Jadi kita bisa membaca, kita bisa melihat kejiwaan itu seperti apa. Nah, dari semua ilmu teater tadi yang paling sulit menurut Abang yang mana dipelajari? Di olah sukma. Kalau sukma itu Iya, karena olah sukma itu harus membangkitkan karakter. Kan bukan diri kita. Kita harus mengeluarkan bukan diri kita. Saya harus berkarakter seperti Tommy misalkan. Kan bukan diri saya harus pelajari, harus membangkitkan. Kalau saya suka ngomong seperti ini, Tommy misalkan tidak, kan harus dipelajari. Iya. Oh, itu yang paling sulit Bang. Itu yang paling sulit. Berapa lama mau belajar itu? Kalau belajar sebenarnya setiap hari ya. Teater itu tidak bisa kita belajar sebulan jadi, itu tidak bisa. Harus Menemukan itu. Tiap hari itu harus belajar. Orang teater itu tidak pernah berhenti belajar. Hingga saat ini saya juga harus terus belajar. Harus mempelajari karakter, ketemu karakter-karakter baru yang bukan diri saya. Nah, Yang paling susah. Abang jadi karakter apa Bang? harimau kayaknya. Itu ada teman saya. Ada. Itu jam 4, jam 5 subuh dia jadi. Panggil Bang Henry nih. Jangan. karakter licik yang paling susah. Licik. Karena saya harus membangkitkan yang bukan diri saya ya, karena harus berlaku yang tidak baik, harus menumbuhkan karakter licik, harus menumbuhkan adu domba, harus membuat orang lain melakukan yang bukan seharusnya. Misalkan dia orang baik, saya harus buat dia rubah, dia menjadi jahat misalkan. Atau saya harus mempengaruhi orang supaya menjadi jahat. Nah, itu agak sulit. Observasinya Bang di mana itu kalau karakter licik? Setiap hari sebenarnya ada di sekitar kita. Orang-orang yang sombong, orang yang angkuh, gitu kan. Kita pelajari saja karakter itu. Karena orang sombong gaya jalannya beda dengan yang tidak sombong. Orang yang angkuh gaya bicaranya beda dengan yang tidak angkuh. Oh, berarti melihat dari gerakan-gerakannya, dari segala gerak macam. jalan, cara melihatnya, mata dia melihat, kemudian cara berbicaranya. Toh tangan kita semuanya punya arti kan. Ketika kita menunjuk orang, ketika kita tangannya berubah ya, seperti misalnya paling terkenal kan Hitler misalnya seperti ini, kan punya arti. Nah, di dalam teater itu dipelajari. Kalau misalnya saya seorang orang biasa, misal pedagang, kan tangan saya kan beda nih. Karakternya beda. Tangan beda. Tapi ketika saya memerankan seorang raja kan beda lagi. Pasti saya agak beda, tangannya agak sedikit diangkat. Mimik wajah itu gimana Bang? Ya salah satunya itu juga. Perubahan mimik wajah itu susah nggak merubah mimik wajah? Kalau dibilang susah, dibilang tidak susah juga tidak. Itu mimik lain. Melotot. Nah, makanya di dalam teater kan semuanya kan dari gerak jalan, gaya tangan, dari wajahnya harus dirubah. Nah, ini kan repot nih. Iya, kan ada olahraga wajah kabarnya ya. Iya. Ayu, gitu segala macam. Itu salah satunya. Jadi ketika kita olah vokal, juga wajah kita diikut. Kita harus nganggak besar-besar, keluarkan lidah jauh-jauh, panjang-panjang gitu kan. Susah juga ya belajar teater ya. Iya dong. Kalau menurut aku pribadi sih kayaknya yang observasi yang terakhir Abang bilang tadi sama yang mimik wajah itu kayak paling susah itu. Iya, itu olah sukma itu. Itu misalkan nih Bang, minggu depan mau ada teater. Nah, Abang observasinya dari kapan ini? Udah ada. Kalau pergelaran teater nggak bisa seminggu. Itu persiapan minimal 3 bulan. 3 bulan? Iya. Dalam satu pergelaran. Abang udah pelajarin selama 3 bulan itu? 3 bulan itu kita harus mempelajari karakternya, kita harus menghafalnya lagi. Belum lagi kita, kan teater itu kerja kolektif. Iya. Tidak bisa sendirian. Teater itu semua bidang seni pasti ada di situ. Ada musik, ada tari lewat geraknya, ada sastra. Karena naskah kan sastra yang digunakan. Kemudian ada drama karena berakting di situ. Nah, itu butuh waktu. Tentunya butuh waktu. Nah, ketika mendapatkan karakter apa, disitulah kita harus observasi. Kita harus pelajari. Karena di masa teknologi yang canggih sekarang, observasi itu kan menjadi lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah kita bisa melihat ini. Namun kalau saya pribadi, saya paling tidak suka mencontoh gitu nah misalkan. Maksudnya? Ini ada yang dimainkan seseorang, perannya begini. Wah, kayaknya saya seperti ini. Enggak, saya nggak suka seperti itu. Oh, harus ada ini. Lebih baik sebenarnya kita yang menggali sendiri. Gitu. Karena dengan wajah saya seperti ini, saya jadi orang jahat seperti apa sih? Saya harus gali sendiri. Nggak perlu lihat, oh mukanya kayak gitu, matanya gitu. Nggak perlu juga.
Selama 23 tahun Abang berteater, karakter yang paling berat menurut Abang lah. Wah, ini nggak dapet nih, ini nggak dapet nih, observasinya nggak dapet nih. Terus kan biasanya kan belajar itu di depan cermin biasanya kan. Iya. Belajar bla bla bla, kurang. Karakter apa Bang yang paling susah? Sebenarnya yang paling susah ini menyangkut kejiwaan kali ya. Kalau bagi saya pribadi menjadi orang tua. Oh, orang tua. Memerankan karakter. Kan Abang sudah tua, Bang. Menjadi kakek-kakek itu sebenarnya berat lah. Mulai dari getaran suara, Ya. Oh iya. cara wajah, cara mata melihat seseorang, Mm-mm. bagaimana dia harus berwibawa, bijaksananya orang tua, belum lagi jalannya. Iya. Saya Jalan. pikir orang tua paling gampang, Bang. Iya, paling bungkuk. cuma suara aja. Iya, Gitu-gitu doang. Kan? Tidak sesimpel itu. Gak sebel itu ternyata. Wah. Karena kalau tidak dapat bijaksananya orang tua, ya tidak ketemu berarti karakter. Iya. Susah loh. Jadi orang Iya dong. Kalau saya bicara seperti ini agak cepat misalkan. Ketika berkarakter orang tua kan tidak bisa. Sedikit perlahan, harus lembut. Marah pun marah yang lembut. Karakter lucu Bang pernah, Bang? Karakter Kocak lah, lucu, alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan karakter. Biasanya Bang karakter apa? Karakter lebih yang Antagonis ya? licik, terus tukang Duel lah, Bang. tukang kompor, adu domba. Bangkar Tommy. Kemudian karakter yang paling sering adalah misal karakter yang di akhirnya mati gitu. Abang sering gitu? Oh sering itu. Berapa menit berarti teater? Masa kamu ketembak Edri, oke Pak Dua. Jadi saya pernah memainkan 3 naskah karyanya Pak Didin Siros. 3 naskah ini, satu Ruatan Bumi, yang keduanya ada Menggugat Jalan Setapak, kemudian ada Kepompong. Tapi saya mainkan Ruatan Bumi dulu, Kepompong dulu, kemudian Menggugat Jalan Setapak. 3-tiganya karakternya ada yang mati, dan 3-tiganya saya dapat karakter itu. Mungkin ada maksud lain mungkin. Saya juga bingung. Nah, suatu ketika adalah kegiatan namanya Temu Sastra. Temu sastra. Sastrawan Indonesia, se-Indonesia di Taman Budaya. Iya. Ternyata salah satu pengkarya sastrawan ini menyatakan, ini saya harusnya diteaterkan nih. Saya akan baca ini karya saya. Jadi cerpen dibaca, tapi di belakang saya harus ada orang yang berakting. Berteater. Jadi saya tanya, aktingnya apa Pak? Nanti terakhir ketika saya baca ini pisau, kamu bunuh diri, tikam diri kamu. Saya mikir, ini orang baru kenal aja, memberikan saya karakter Yang mati. tewas gitu. Karena agak bingung nih, ada apa dengan wajah saya? Penuh kesedihan kah? Menyedihkan kah? Gitu kan? Atau memang mengesalkan kan gitu kan? Karena di Kepompong karena harus di atas melayang, salah satu naskahnya itu Kepompong melayang. Nah, saya dapat karakter yang sombong, angkuh, tapi karakter Kepompong itu yang membawa kehidupan profesi saya sehari-hari. Karena di naskah itu menyatakan saya ingin jadi wartawan, gitu. Saya akan menulis keindahan dunia. Soal itu jauh sekali. Kepompong dipergelarkan tahun 2003. Jauh kan, 20 tahun yang lalu. Tapi ternyata terjadi. Itu ternyata terjadi. Nah, itulah menariknya teater yang bikin saya tuh teater ini terkadang kita pergelarkan di tahun kapan, akan terjadi di tahun kapan. Nah, itulah seniman sebenarnya secara umum. Seniman tuh begitu. Berarti setiap tahun main panggung terus maksudnya? Alhamdulillah setiap tahun tuh tidak setiap tahun ya untuk saat ini. Kalau sebelumnya memang hampir setiap tahun kami ada pergelaran dan selalu mendapatkan aktor sebenarnya menjadi tokoh di situ. Ada yang tokoh yang betul-betul apa yang ngomong terus dari awal hingga akhir keluar sekali. Ada yang cuma masuk sebentar hilang, itu juga. Biasanya kalau teater itu durasinya berapa lama, Bang? Kalau durasi teater sebenarnya nggak pernah matok, tapi rata-rata di atas 40 menit ke atas. Oh, di atas 40. Di atas 40 menit. Tapi naskah yang 2 jam juga pernah. 2 jam. 2 jam, Bang. Main teater 2 2 jam. jam nunggu. Saya cuma keluar aja sebentar. Habis saya mati. nunggu. Keluar mati. Menyeberang jebret tabrak mobil. Oke, Henry. Nah, kalau misalkan nih orang teater seperti Abang terus bermain film, apakah ada perbedaan Bang di situ, Bang? Ada. Di mana bedanya, Bang? Bedanya adalah di menjaga kesabaran. Ya nunggunya lama. Nunggu Karena gitu ya. kalau orang teater dipersiapkan 3 bulan, kita persiapkan pergelaran lah, mungkin 1 kali, 2 kali atau 3 kali pergelaran, selesai kan. Iya. Tapi kalau orang film, ini skenario kita baca, minggu depan kita mulai syuting, kita sudah berusaha nih, oh ini bisa, sudah tenang, hafal nih di depan kamera, tiba-tiba cut, kawan lupa. Iya. Nanti Ulang lagi dari akhirnya awal. mood kita berubah. Terus kawannya ingat, kitanya yang lupa kan. Nah, kalau di teater gimana itu, Bang? Kalau misalkan ada yang kayak Abang bilang tadi, kalau di film kan cut, mood kita berubah. Nah, kalau di teater kan nggak boleh di-cut itu kan? Nggak ada. Roll terus, jalan terus kan? Apapun yang terjadi di panggung, Iya.
itu harus terus berjalan. Nah, gimana Kalau itu? ada tokoh yang lupa naskah, lupa, tokoh yang berikutnya itu harus bisa mengingatkan itu. Kode kah atau dengan Oh tidak, sindiran? banyak cara. Bisa mengulang lagi dialognya sedikit ke belakang, biar dia ingat. Oh gitu, iya, iya, Biar iya. dia ingat. Terus misalkan ada terjadi lain, lupa, potong aja ditumbur. Nah, kayak ada bahasa kami itu misalnya tiba-tiba misal kita main bertiga, Tommy lupa. Nih setelah ini saya ngomong, saya langsung aja ngomong. Oh, berarti dianya dilewatin gitu ya? Dianya enggak dibuang. Gitu kan. Dialognya kita potong. Iya, iya, iya. Tapi kalau itu esensi utama, itu adalah pesan Iya, utama, kalau pesan. kita kan ingat dia bakal ngomong apa. Hmm. Kita ingatkan. Atau kitanya yang ngomong. Caranya Bang, cara ngingatinnya gimana? Cara ngingetin, Iya. kitanya yang ngomong. Kita Oh, abang yang berdialog. ngomong gitu? Kita dialog ke dia, misalnya Tommy akan bicara pada hari ini akan terjadi hujan. Iya. Dia lupa. Kan nanti tiba-tiba saya bertanya nih, Ah. Iya, apakah dari mana kamu tahu terjadi hujan gitu kan? Nah, tapi dia belum ngomong. Heeh. Kira-kira hari ini mau hujan tidak? Oh, kode-kodenya seperti Dia itu. rubah ya? sedikit Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, jadi makanya itulah beratnya bermain teater. Heeh. Karena di antara apapun terjadi di panggung itu harus selesai. Pokoknya harus selesai, nggak Harus boleh cut, selesai. nggak boleh ulang lagi dari awal, Nah. pokoknya jalan terus ya. Jalan terus, dan orang teater itu ada kalimat yang paling horor memang. Apa? Tidak ada yang namanya keajaiban di atas panggung. Setangguh apapun Anda pemain teater, selama apapun Anda bermain teater, tidak ada keajaiban di atas panggung. Hmm. Kalau Anda bermain-main dengan proses, panggungnya memberikan main-main juga. Hmm. Iya. Kalau Anda merasa sombong, wah saya lebih banyak, lebih lama main teater Ya. nih, yang lain nih yang sama saya baru-baru nih. Hmm. Lihatlah nanti apa yang terjadi di panggung. Pasti ada balasannya di Pasti ada balasannya langsung saat itu juga. Nah, itulah maka tidak ada keajaiban di atas panggung. Dan tidak ada yang paling hebat di atas panggung. Hmm. Bahkan sekelas Slamet Raharjo pun tidak Iya ya. tidak bisa. Berarti kita harus tetap masuk panggung ya sama rata, Sama rata rasa. semua dan Iya. berproses. Hmm. Karena buktinya ketika Slamet Raharjo datang ke Jambi, dia bercerita, dia juga mengatakan, itu saya tetap proses. Ketika saya mau bergerak, saya proses. Nggak bisa langsung-langsung seperti itu. Berarti kesimpulannya Bang, kalau Fadli simpulkan ya, lebih sulit berteater daripada bermain film berarti. Dua-duanya memiliki kesulitan. Heeh. Dua-duanya. Kalau di film dibilang lebih mudah daripada teater, tidak juga. Teater lebih mudah dari film, tidak juga. Iya, Tapi rata-rata orang teater saat dibawa ke dunia film, rasanya bisa. iya bisa ya. Tapi kalau orang film murni dibawa ke teater, Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Betul. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Paham nggak? Jangan masih tidur. Jangan berteater. Nah kan ke depan ini kan Abang kabarnya akan bermain teater lagi. Ya. Judulnya itu saya sangat tertarik dengan judulnya itu Payung Terakhir. Payung terakhir. Payung terakhir. Itu kisah apa Bang sebenarnya Bang? Sebenarnya kalau saya Boleh buka, di-spill nggak sih, kalau saya buka sebenarnya ada kejutan ya. Garis Tapi, besarnya aja, iya. benang merahnya aja. Garis besarnya adalah kita semua memiliki payung terakhir. Keren loh kata-katanya Payung Iya, Terakhir. kita semua ini memiliki payung terakhir dan kita pasti ketemu dengan payung terakhir. Naskah dari siapa itu? Naskah Pak Deden Siros. Tapi kan kita selama ini selalu sering kita sebut, coba deh, ini payung hukumnya kurang kuat nih, kan payung Iya, lagi. payung. Ini payung pemerintah kurang apa, payung lah. Nah, payung sering kan menggambarkan banyak hal. Bisa untuk pelindung, kita hujan. Pada saat dijadikan ke bawah juga jadi tongkat. Tongkat. Nah, itulah payung. Banyak sekali arti dan makna dari payung. Nah, di kita payung-payung itu banyak juga di dalam dunia, dalam kehidupan demokrasi kita. Ya kan? Warna-warni yang ada sekarang bertemu kan payung gitu. Betul. Itu payung gitu. Nah, Kadang tapi ada- perahu disebut. kadang perahu, dan itu payung. Dia cuma mayungnya aja tuh. Kalau perahu gawat kaki tenggelam. Kalau bocor bayar. Nah itu jadi, dan ada payung-payung lain misalkan yang sering kita lihat, payung yang kita anggap payung juga bisa menggambarkan keagungan besarnya seseorang. Jadi di masa kerajaan ketika menggunakan payung itu kan luar biasa ya. Raja biasanya. Raja. Tapi kan kalau di masa kita sekarang dunia modern ya, mau bupati mau gubernur ya payungnya ya gitu aja kan. Iya. Untuk melindungi dari panas dan hujan. Iya, tapi kalau raja atau minimal kita lihat di lembaga-lembaga adat, di kegiatan adat itu ada payung gitu. Nah, itu payung. Itu payung keagungan dan kebesaran kan. Bedanya kalau yang payung biasa kan tidak seperti itu. Nah, itulah makanya dibahas di payung terakhir. Apa Payung. itu payung terakhir? Nonton dong. Tanggal berapa Bang? Tanggal 13-14 Januari. Di Di Goskamba, Taman Budaya. 13-14 Januari di Goskambang. Iya. Ada tiket masuknya kan? Oh, ada. Berapa, Kebetulan nilainya 20.000 untuk pelajar. Kalau untuk kami Bang. Oh, ini kan kena umum 25.000 beda. Berarti besok ke sana pakai baju SMA. Kalau mau takutnya kepenuhan,
Takutnya kepenuhan, bisa Bu beli dan sekarang. Oh, bisa. Di mana? Saya belinya di Kami mana, cek tentunya Instagramnya Teater Tonggak, terus media sosial kami juga para pemain juga menyebarkan itu. Bisa pesan langsung, bisa bayar langsung. Di payung terakhir, abang jadi apa? Yang mati lagi? Ini kata payung digreng mati. Apa naik perahu payung tadi? Nah, ini tokoh yang tadi saya bilang. Sesungguhnya kalau saya pribadi yang sulit adalah memerankan orang tua. Nah, kebetulan Jadi ini orang mendapat tua. tantangan itu menjadi orang tua. Ini tantangan bagi saya, ini tantangan. Orang tua anaknya perempuan lagi gitu. Kebetulan anaknya laki-laki. Oh, laki-laki. Perempuan Ini berat itu. Oh, abang Dan- jadi orang tua di sana. Saya jadi orang tua. Oke. Di sini nanti kami melibatkan ada 30 orang. 30 teater. 30 orang yang akan berada di panggung. Gitu. Mulai dari ada yang basically-nya tari, basically-nya pemusik juga, ada yang orang teater juga. Itu jam berapa, Bang? Rencana 19.30. Berapa durasinya? Berapa lama? Durasinya hanya sekitar 45 menit. Lebih kurang. Karena gitu. Sebentar kan, tidak perlu lama-lama kan duduk kan nontonnya kan. Nah, itu abang kan besok nih, 13-14 ya? Ya. Nah, observasi abang sudah berapa lama berarti? 3 bulan sebelumnya sudah? Kalau untuk orang tua sebenarnya setiap hari saya observasi. saya sudah memperhatikan orang tua. Abang, ntar dulu, orang tuanya usia berapa nih besok nih? Ada 60-70-an. Oh, berarti lebih tua lagi dari udah pas lah berarti. Apa 60 ya sekarang? Baru 27. Sisanya. Tapi observasi saya orang tua ke sutradaranya sendiri. Oh, ada kalau teater itu ada staf sutradaranya. Iya dong. Cuma Cuman teater kalau tanpa sutradara. Produser nggak ada ya? Ada lagi. Ada sutradara. Kalau di teater kan tidak produser, tapi pimpinan produksi. Oh, Lebih pimpinan produksi. saja. Ngapain sutradara kan nggak ada yang cut, nggak ada yang ini. Oh, tetap Apa dia dong. cuma memantau? Ada sisi artistik Mm-mm. yang perlu dikejar dan perlu didapat. Iya, Nah, iya, itulah sutradara. Karena sutradara di dalam teater, dia tidak hanya memikirkan acting dan aktornya saja. Dia harus memikirkan warna lampu, pencahayaan, dia harus memikirkan bagaimana musiknya pas atau tidaknya, belum lagi gerakannya, belum lagi pengucapannya. Iya, iya. Dalam teater kan tidak hanya kita bisa ngobrol seperti ini. Kalau kita ngobrol seperti ini, seperti yang saya sampaikan sekarang, nggak bisa di panggung. Karena punya jarak dengan penonton. Ketika saya ngomong, aku akan melakukan ini terlalu cepat, di ujung sana cuma dengar ininya Ini saja. ya, betul. Aku melakukannya tidak dengar. Nah, Intonasinya juga beda. harus Bang. beda lagi. Makanya kalau seperti saya yang sudah mulai banyak ventilasi, itu agak kerja berat. Ventilasi, tahu ventilasi? Bolong tuh. Perahu yang tadi itu bolong-bolong. Nah, itu udah banyak. Jadi agak kerja berat kan. Kerja berat menjaga intonasi. Takutnya cuma siulan doang. Itu di tengah-tengah. Jadi pemain yang di samping kok dingin. Nah itu salah satunya. Iya, iya, Jadi yang sekarang main dengan saya, misalkan beradu acting itu, mereka kadang-kadang mulai menjaga jarak. Dingin lah bang. Karena sudah mulai ada tempias-tempias. Oh iya, ada temanku. Tiap ngomong tempias semua basah. Itulah makanya judulnya Payung Terakhir. Itulah kita payung Untuk menahan itu. Nah, Payung Terakhir ini berapa apa kalau teater ini sebutannya apa bang kalau pemain teater ini? Aktor Oh, aktor dan berapa? aktris sama seperti dunia Berapa film sebenarnya. aktor sama aktris biasa gitu? Kalau aktor aktris sebenarnya ada 30 orang kan di dalam situ kan. Karena semuanya akan memiliki dialog walaupun mini kata. Tidak semuanya mendapatkan dialog itu yang banyak misalkan. Tapi ada juga yang sedikit. Tapi kami tetap menyebutnya aktor dan aktris secara keseluruhan. Walaupun mereka lebih banyak misalkan memainkan gerak. Oh iya, iya, iya. Main gerak kita macam-macam, bisa gerak tari misalnya. Atau di dalam teater juga kan ada namanya teater tubuh seperti itu. Oh, teater Ada tubuh. teater tubuh. Teater tubuh itu tidak tanpa Nggak pakai tanpa menggunakan dialog. kata-kata. Kalaupun ada, mini sekali. Lebih berat lagi itu. Itu sebenarnya sama berat aja. Karena teater tubuh Karena kan juga dia harus menyampaikan ekspresinya kan karena Iya. dia tidak berbicara kan. Iya, Ekspresinya tanpa harus sampai ke penonton kan. Nah, Betul. itu berat kan di situ. tentu. Karena harus mengolah tubuhnya. Coba abang sampaikan ekspresi cinta abang ke Tommy tapi nggak sampai kata-kata abang gimana? gampang. Ini tantangannya salah. Tantangannya salah. Tinggal begini. Iya kan? Tapi muka abang nggak banget bang. Jijik dia. Yang di belakang kamera senyum-senyum. Tahu-tahu bang, nggak apa-apa. Tahu. Tahu aja, nggak apa-apa. Tapi Anda sudah pernah nggak, dikasih Bang? nasi Tapi kotak, kan? pernah nggak ada pemain teater pas lagi manggung dia kesurupan? Untuk di kami belum. Tapi ada kejadian ya? Sebenarnya ada kejadian, tapi mudah-mudahan jangan.
Karena di dalam panggung teater kan kepala kita nggak kosong sebenarnya. Jadi insya Allah nggak terjadi itu gitu kan. Jadi kepala kita nggak kosong. Dia pasti akan selalu berpikir kan. Tapi ada ya? Ada. Yang ikut main di panggung juga yang bukan aktornya juga ada. Dia ikut di situ, ikut duduk gitu. Abang pernah nggak bang lagi meranin, saking mendalami peran sampai bener-bener yang nangis terus berapa hari baru kehilangan ininya? Kalau nangis di panggung itu pernah tentunya kita keluar nangis, tapi untuk menghilangkan itu memang tidak gampang. Jadi akan kebawa itu. Iya, biasanya di kehidupan sehari-hari ke bawah. Akan kebawa gitu, kebawa sedihnya, kebawa melankolisnya, misalkan yang tadinya pemarah jadi tenang, atau yang tadinya tenang dapat aktor pemarah bawaan mau marah-marah gitu. Itu tentu dia nempel karena kita digali 3 bulan, 5 bulan, nggak bisa dikeluarkan dalam waktu 1 jam atau 1 hari. Nah, caranya, tipsnya bang, biar cepat hilang. Meditasi. Salah satunya meditasi, tenangkan, fokuskan diri lagi, kemudian berusaha kembali ke diri kita nyata, kita pribadi sehari-hari seperti apa. Ya dengan cara aktivitas kita tetap. Kalau kita berhenti dengan aktivitas sehari-hari, ya itu kebawa terus, karakter itu kebawa terus gitu. Karena mengeluarkan juga butuh proses, butuh waktu. Karena kan saya sering lihat wawancara dari beberapa artis itu dia rata-rata kayak Reza Rahardian segala macam, pasti dia berapa hari baru hilang karakternya, baru hilang karakternya. Akan terbawa. Memang asli itu bang? Asli, itu terjadi. Karena kita membawa aura orang lain ke diri kita. Sama kayak inilah ya, pindah kepribadian lah istilahnya kan. Yang penting jangan pindah alam. Kan karakter abang. Pindah alam lain lagi. Nah kalau di teater sendiri ada pemain utama ya? Pemeran utama tetap ada ya? Tentu, dalam Pasti teater ada ya? pasti ada pemeran utama, ada peran pendamping ya. Kami lebih suka menyebutnya sebenarnya peran pendamping, bukan peran pembantu gitu ya. Iya lah. Karena ada tokoh pembantu memang. Kalau disebut peran pembantu terus dong. Tapi lebih suka kami menyebutnya pendamping. Jadi ada aktor pendamping. Karena ada antagonis dan ada protagonis tentu itu. Pengganti ada? Aktor pengganti itu biasanya nggak ada lah. Nggak ada ya. Itu kalau di film di sinetron nih ada tukang bakso. Karena kalau akan ada aktor utama, misalnya ada aktor pendamping, kemudian ada antagonis, protagonis. Karena setiap pergelaran itu kan butuh konflik. Iya. Ketika ada konflik, ada solusi itulah pesan untuk penonton. Tapi di dalam teater juga ada tunggal. Bermain di panggung itu tunggal juga ada. Sendirian bang? Sendirian. Pernah bang? Alhamdulillah belum. Tapi kalau ada ini ajakan, Iya, Berani ya, Bang? salah satu yang saya inginkan. Dan ada rencana. ada rencana. Akan dipersiapkan namanya monolog namanya. Jadi sendirian saja. Itu berat sekali, itu berapa karakter yang abang masukin Iya, berarti kita kan? harus memainkan karakter-karakter yang lebih dari satu. Iya, lebih dari satu, kita Bang. gitu. Susah tuh. Tiba-tiba berubah jadi Pak Tile, misalnya apa siapa. Iya, tuh tapi kan nggak berubah. sengaja, sebenarnya tanpa disengaja kalian juga sering memainkan monolog. Oh iya, Iya, Kalau tiba-tiba ngomong mau sendiri. di jalan, suami jalan, ngomong sendiri gitu. Oh, Pak, nyanyi-nyanyi, itu monolog gitu. iya, Itu monolog. Dia gitu. sering banget emang dia. Iya, marah-marah. Tiba-tiba, sehat om. Tiba-tiba lagi kerjaan, barang. Nah, itu monolog itu. Belum tentu karakter. Nah di 13-14 nanti bang, apa ya, bisa nggak Abang memberikan kepada Tribuners, mereka tuh harus nonton karena apanya gitu? Oke. Apa ininya, poinnya yang penting di sini? Poin yang paling Iya. utama ya. Jadi sesungguhnya di payung terakhir itu berbicara untuk diri kita sendiri. Sesungguhnya diri kita. Apapun nanti yang dilihat di panggung itu makna tersurat namanya. Ada makna Tersirat tersirat. dan tersurat, Nanti ya. akan membicarakan diri kita. Sesungguhnya kita semua akan mengalami namanya kehilangan, itu pasti. Kita semua suatu saat akan sendirian, itu pasti. Kok jadi merinding? Itu pasti. Jadi di payung terakhir ingin mengingatkan kita semua. Ingatlah, suatu ketika kita akan sendirian. Suatu ketika juga kita pasti ditinggalkan siapapun itu. Dalam bentuk apapun. Kita pasti ditinggalkan. Kita punya hewan peliharaan juga suatu ketika kita ditinggalkan Iya, hewan peliharaan. Atau bahkan kita yang buang dia kan. Iya. Kan gitu terkadang kan. Nah, makanya jangan sampai tidak nonton payung terakhir. Bagus itu. Karena di sini kami tidak hanya membahas diri sendiri, kami juga akan membahas lingkungan, kami bicara hujan, kami juga bicara Perahu tentang tadi. demokrasi, perahu tadi. Perahu tadi ya. Berbicara tentang mengingatkan tentang dunia politik seperti ini, mengingatkan kita bahwa kita harus saling menjaga, semuanya ada di sana. Gitu. Jangan sampai tidak nonton. Pokoknya nonton payung terakhir di hari 13-14 ya, tanggal Iya. 13-14 Minggu ya? Sabtu Minggu di Minggu. Ghost
Kambang, Bang, ya. Kambang. Jam 19.30. 30. Jangan telat tentunya. Kalau sudah di jam mulai kami akan tutup pintu. Oh, nggak bisa masuk lagi, Bang? Iya, karena kami berusaha di teater itu jangan sampai ada yang lalu lalang. Karena semua itu mengganggu. Iyalah. Mengganggu kami aktornya gitu kan. Nggak bisa nonton. Wajahmu ganggu Ya, tiba-tiba kan saya lagi mau ngomong kan. Jadi lewat Padli Zombie jatuh lah. sama Tommy. Rupanya kesandung gitu kan. Kena kelihatan. Sementara tadi saya memerankan orang tua. Iya. Harus serius kan. Jadi senyum-senyum deh. Kan enggak lucu gitu. Tapi belakangnya ngejar datang lagi. Udah tunda aja besok. Datang lah itu. Tolong untuk abang yang dua itu. Nah tadi tuh keren tuh Bang. Abang kan apa namanya berkarakter. Penonton banyak nih. Pasti Abang kenal lah sama semua penonton Iya. kan. Nah gimana itu kan mereka nonton Abang nih. Wah ini acting nih ada yang ganggu-ganggu gitu nggak Bang? Caranya gimana? Rasanya kalau apresiasi itu, seorang apresiator itu kan punya dua ya. Iya. Ada yang penonton, ada yang penikmat. Oke. Gitu. Kalau penikmat itu tidak akan dilakukan. Betul. Kalau penonton selama ini tidak pernah juga melakukan itu. Tapi kalau tiba-tiba itu aktor kenal kita bisik berdua kayaknya itu. Saya pernah melihat yang seperti itu, tapi biasa saja. Enggak keganggu ya. Udah ada terganggu. Profesional Yang bikin tapi. terganggu itu tadi ada yang lalu lalang. Jatuh. Atau tiba-tiba kalian tiba-tiba moto menggunakan blitz, menggunakan flash, itu mengganggu, itu bikin blank. Oh ngeblank langsung. Jadi tiba-tiba saya lagi ngomong, saya tiba-tiba ada percikan itu langsung blank, bisa lupa naskah saya sekian detik. Apalagi kalau HP-nya depan di sini. Iya terus kayak gini. Makanya kalau nonton teater sering diingatkan itu kan, selalu diingatkan itu gitu, karena itu mengganggu aktor, mengganggu pemain yang depan. Konsentrasinya bisa memang betul-betul bisa berantakan. Keren itu 13-14 jangan lupa Tribursnya ada Bang Henry Iya orang dong. tua kita lihat orang tua ini memerankan dirinya sendiri Yang merasa muda. Oke Bang terakhir Bang harapan Abang nih di 13-14 nanti seperti apa Bang silakan Bang. Kalau saya mungkin selalu berharapnya apa ya? Itu semuanya berjalan dengan sukses, saya berjalan dengan lancar pergelaran, kemudian apa yang ingin kami sampaikan kepada penonton Tercapai, itu menjadi oleh-oleh ketika mereka pulang gitu. Pulang dari nonton paling terakhir, oh ternyata iya ya, oh ternyata iya, bisa menjadi perenungan segala macam. Kalau yang lain-lain rasanya ya umum sekali ya. Kalau gedung teater arena itu isinya 300, kami pinginnya 400 500 bahkan tentunya. Amin. Tapi kan ukuran kesuksesan tidak itu. Iya. Ukuran kesuksesan tidak itu, tapi adalah bagaimana yang menonton dapat yang dia bawa gitu. Pesannya Menjadi tersampaikan pesan Bang. kan. Jadi ada perenungan bagi mereka gitu. Nah, pulang wah iya ya ternyata begini ya, ternyata begini ya. Saya seharusnya begini ya gitu. Maka di paling terakhir saya juga mengundang rekan-rekan sebenarnya. Ada rekan-rekan media juga, ada rekan LSM juga, ada rekan partai politik juga, bahkan ada beberapa caleg yang teman-teman saya kebetulan masih muda, saya undang gitu. Saya berharap mereka nonton, mereka lihat itu gitu. Karena apa yang kita perankan sekarang itu tidak ada yang pasti. Tuh, luar biasa tuh 13-14 keren. Nah, sebelum closing Bang, kita ada challenge. Karena Abang pemain teater ya. Challenge ini berat. Iya boy. Jadi ini kayaknya Jadi tadi malam, Bang. ini kayak agak-agak makin besar nih debaran jantungnya. Makanya karena Abang adalah seorang teater, aktor ya. Aktor, jangan aktris. Cewek ya. Saya kelaminnya masih tetap nih. Ah, bisa. Terakhir pernah jadi cewek nggak Bang? Enggak Pernah. Oke, yang terakhir itu challenge-nya nih kata-kata hari ini, Bang. Oke. Challenge-nya. Jadi Abang berikan kata-kata mutiara Abang lah kepada Tribuners. Kata-kata yang menjadi moto hidup Abang mungkin sebagai biar Tribuners yang nonton nih betul juga nih Bang Henry ngomongnya. Jangan pinjam 100, jangan. udah pasti. 2024 udah Bang. Pinjam 1 juta lah sekarang nih. Oke Bang Henry, siap? Apa ya kata-kata mutiara ya? Kita tungguin Bang, nggak apa-apa. Kita tungguin. Kalau Soalnya- Abang butuh sendirian, kita tungguin. Tiba-tiba dari sini kan, jadi Tribuners. Boleh, kayak gitu boleh. Oh kalau itu boleh. Boleh. Minta waktu berapa jam boleh. Tidak lah. Oke, siap. Mungkin bukan kata-kata mutiara lah ya, Ya. tapi mungkin pesan hidup yang pernah saya alami lah, ya. Saya alami segala macam. Intinya memang
apapun itu yang ada di sekeliling kita itu semuanya memberikan pelajaran dan makna untuk diri kita. Apapun itu. Mau orang jahat, orang baik pasti memberikan makna dengan kita. Musuh kita, lawan kita, ataupun kawan kita semua memberikan makna. Jangan pernah berpikir negatif tentang apa yang ada di lingkungan kita. Bahkan musuh kita. Selalu saja berpikir positif. Bang Henry Nusa. Bye-bye.